Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina jadu fina lan yad'usulana wa innallaha ma'al muslimin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang serius, yang fokus untuk menggali, mengamalkan dan memperjuangkan agama kami, maka kami akan backup, kami akan bukakan kemudahan, kami akan selalu mendampingi dari semua yang mereka lakukan, dan Allah selalu beserta orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat ini tertuang dalam surat Ankabut ayat yang terakhir. Ibu-ibu, bapak-bapak, hamba Allah, jemaat yang mulia, istimewa anak kami yang tadi luar biasa ya. Ini banyak saya lihat generasi kalian adalah akan pelanjut, pelangsung dan yang penyempurna perjuangan Islam, dan kalian juga sekaligus yang akan bertanggung jawab untuk keselamatan dan keberlangsungan bangsa dan negara kita. Ibu-ibu dan bapak, pada subuh yang lalu kita membicarakan adanya pemahaman kita yang perlu kita perbaiki dalam menghadapi Ramadan, agar kita tidak terjebak dengan pemahaman yang rutinitas. Artinya begitu Ramadan masuk, yang ada dalam pikiran kita puasa, tarawih, witir, baca Quran, buka, sahur, sehingga itu berulang. Atau pemahaman dalam pengertian ritual yang sempit. Kalau sudah bicara, sudah sholat, sudah puasa, sudah seakan-akan ya kita sudah mendapat pahala yang luar biasa, tugas kita selesai. Ternyata setelah kita lihat, keberadaan dan kehadiran Ramadan tidak hanya itu. Ya, maka malam ini kita coba pula membicarakan bagaimana kita bisa sukses, jadi sukses pelaksanaan dan sukses hasil. Kalau sukses pelaksanaan, insya Allah malam ini di sini malam keberapa? 26, 25. So menyadokan petang petikai kan. Kalau 25 berarti Nah, secara fikih ya, apa saja ibadah yang kita lakukan sepanjang memenuhi rukun dan syarat dan tata itu sah dan diberikan penghargaan oleh Allah secara fikih. Tapi sosial tidak. Kita insya Allah kalau sukses pelaksanaan Ramadan, ya, ambo yakin ya dengan jemaah yang masjidnya ini. Sebab sampai malam kini masih ramai. Tentu yang kita pikirkan adalah sukses hasil. Sebab kalau pelaksanaan sukses, hasilnya sukses aja. Lalu apa yang kita maksud dengan sukses hasil ini? Di masjid awak tuh, dari sisi pencerahan, ceramah-ceramah malam dan subuh, ya, malam dan subuh. Nah kalau kita hitung
sudah berapa hal yang sudah dibicarakan gitu. Berapa tema yang sudah dituntaskan. Ya. Tentu inilah yang akan kita jadikan bahan, yang kita jadikan referensi. Jadi paduan antara pelaksanaan ibadah ya dengan ceramah-ceramah tadi itu oleh pengurus bersama jamaah harus itu dijadikan sebuah sekali bahan untuk menata apa yang harus dilakukan setelah Ramadan. Kita tidak ingin lagi ibu-ibu dan bapak ya selesai Ramadan sudah ya bubarlah paling-paling kok sholat berjamaah. Kalau itu juga nggak ada perubahan, berarti kita bicara tentang hasil. Anggaplah habis Ramadan, subuh masih rami, zuhur masih rami, asar masih rami, itu kan baru dalam hal-hal yang sifatnya ibadah madah. Ya. Nah kalau kita ingin, dan harus, ya. Jadi bahan tadi itu oleh pengurus nanti mungkin apakah di ujung Ramadan atau beberapa hari melakukan sebuah pembicaraan apa? Pertama, ya kita harus melakukan terobosan-terobosan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tadi yang memungkinkan bisa peningkatan kualitas iman, takwa dan ibadah. Dengan bagaimana dengan kegiatan-kegiatan tadi kita bisa memperhatikan adanya kekuatan jamaah yang sejahtera. Jadi tidak kita temukan lagi ada jamaah atau lingkung ini orang yang makannya 1 kali sehari depan atau yang lain. Nah kalau dalam bentuk kegiatan-kegiatan sumber daya manusia ya kita wajib dan harus wajiblah menindaklanjuti pesantren sehingganya anak usia SD dan SD saja itu tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran ya. Dulu Ambo sebagai penggagas tulis baca Quran ya dan sampai perdanya, tapi kini entah kami hilang. Harus kan? Sekiranya masih ada usia SD yang tidak bisa baca Quran, apakah masih punya arti sholat jamaah? Itu satu. Yang kedua, tidak ada lagi besok habis Ramadan, harus kita kerjakan, anak yang SMP, minimal dia bisa baca muratal. Ya. Muratal dengan bacaan bagus. Yang tiba di SMA, ada ndaknya wadah, ada sampai ada kegiatan bagi anak-anak SMA tadi, ya, sehingga betul-betul dia betul majlis ini ada kegiatan yang bisa meningkatkan pemahaman Islam secara konseptual itu. Tadi kan dikajian anak tadi, besok ke depan kan hidup tidak mudah, banyak gangguan, banyak tantangan, anak kita bisa tuh. Ya, jadi bagaimana ya yang usia SMA tadi dia merupakan garda tadi pemikir ya kan untuk tokoh-tokoh ke depan. Dan bagi ibu-ibu itu tidak cukup dengan kegiatan-kegiatan majelis taklim yang rami kemari tapi tidak jalihan sudah itu harus ada fokus. Ada. Dan yang tak kalah Pak Pengurus, tolong layani, tolong lihat supaya ya, kita yang tua yang amat 50 60 kalau ada mau 60 70 50 60 ndak jo bisa baca Quran lebana sih di hadapan Allah nanti. Iko syadukan tampe dengan motor yang tertentu. Ya, walaupun tidak berat tapi dia bisa baca paling tidak ya salaman sari dengan bacanya tata tadi. Nah andai kata ya sebulan baru beraja baca Quran enak tadi itu lalu meninggal insyaallah itu mati fisabilillah. Tapi kalau sampai matinya masih ada yang tidak bisa baca Quran bah pertanggungjawaban Allah. Ikut diberikan ruang program itu nanti. Jadi sehabis Ramadan itu betul-betul masjidku betul bersemara. Ya.
Amba melihat kalau fisik lah gagah. Nggak perlu fisik, yang penting kegiatan. Baar masjidku menjadi rumah gadang. Sampai mengadu orang nak dua bareh. Ya, dan Juni Chan, insya Allah Bapak Ketua, nanti itu Bapak Ketua tadi. Ya. Ya. Ada ruang nanti, yang ruang itu disediakan untuk konsultasi. Persoalan-persoalan keruwetan rumah tangga. Dihadirkan pakarnya kolama dia psikolog. Ya, kini masalah rumah tangga ruwet ke Pak Ketua. Maka ke perceraian itu rame. Akamanya ke mengadu. Diberi ruang. Jadi kalau sakit pan yang badan ada puskesmas. Dan sekondak. Jadi tidak ada persoalan-persoalan rumah tangga jamaah yang tidak bisa awak akomodir. Ini tampaknya. Atau rumah masjid. Kegiatan-kegiatan sosial, coba lihat pada masjid yang lain, tidak serancawa kok dah. Tapi betul-betul, ini bisa memberi makan orang 1000 sehari. Ya? Apalagi masjid kita di tepi jalan, harus ada ruang. Abang melihat dulu di sini ya, di Australia, tapi kini lah banyak. Ada semacam tampe ruang napoko Pak Ketua, ya. Di situ kita sediakan sebentuk tidak banyak, mungkin kopi gula. Jadi setiap sudah orang sholat, ada bisa menikmati. Ini banyak tuh. Jadi masjid kok tidak hanya untuk sholat saja. Kalau untuk sholat terlalu mahal modal yang wakban. Ini kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Aneh ini ibu dan bapak. Terus yang tak kalah penting lagi Pak Ketua, itu nanti kita harus bisa bara di antara jamaah wako yang punya bakat dalam usaha. Sehingga apa? Dia bisa terbantu meningkatkan kualitas. Supaya ibu dan bapak, ambo yang menjadi persoalan yang sampai kini Pak Ketua. Indonesia salah. Itu 82% Pak. Dari 280 juta kan? Ya. Itu mayoritas ekonomi kita lama Pak. Ayo masa kita banggakan. Seharusnya menurut Quran Pak, ya, masyarakat umat yang sejahtera umat Islam, bukan non-Islam. Tapi karena kita tidak terlatih, kita menganggap isi Quran ku hanya sholat, puasa, zakat, nah lain tidak, keliru. Sedangkan ayat-ayat masalah ibadah dalam Al-Quran ke lebih kurang 2,5% Pak Ketua. Sementara ayat-ayat masalah ekonomi lebih dari 7%. Sehingga ada yang mengecekkan jangan gara-gara bersolat ekonomi macet. Itu surah Jumat. Wa iza qodiyatis fan fil wabtagu. Nah, selesai sholat. Itu arti jangan sampai dia menegakkan demi sana terganggu ekonomi, kan itu intinya. Berhebatnya tuh Pak. Karena apa? Karena dari rukun Islam yang 5 Pak. Ya, coba. Itu. Ya Pak. Nama asik-asik. Anda boleh kan sikal generasi Anda bakal kalian gak maju kan. Anda berani. Mana sekolah yang apa? Hah? Coba ya Ana. Itu. Sika. Iya pakai peci itu nang gagah tuh. Ada sika. Ada. Sika. Nggak bi. Ya. Kalau cara nama biasa saja, nah coba. Siapa nama Anda? Adil. Wah, di mana sekolah? Wah, gak. Nah, kalau pertanyaan lah selesai. Kalau tidak bertanya, kalau lepas tanya, duduklah. Jadi pertanyaan, ya kan? Salah. Yang sebelah itu tuh, dek, iya. Nah sebelah nandu Fadil, siko. Kalau lepas santren dah lah. Siapa nama? Habib. Wih, Habib luar biasa. Di mana sekolah? Sandu. Hah? Sandu. Bisa menjadi kan? Kalau bebas. Kalau bertanya orang rukun Islam itu berapa? 5 atau 6? 5. Nah, 5 itu. Syahadat, sholat, zakat. Lu dah. Ya, terus? Zakat.
Hah? Jangan gugup. Mergawa itu, kok calon jenderal nanti kok. Itu calon profesor. Ulang li, sodat. Sholat, Nah. zakat, Tuh. Ini dapat kok tapi. sholat lagi nak sihat. Hah? Lagi. Besok tak boleh. Kalau ilmu itu nak ada kesalahan. Itu mental. Nah kalian tahu apa yakin. Cuma di mental kurang bisa pada asal. Duduk. Ya, ini harus begitu begitu ya kan? Jadi coba lihat ya, syahadat, sholat, puasa, zakat aja. Pertanyaannya, ada enggak dari 5 rukun tadi yang bisa kita laksanakan tanpa dukungan ekonomi? Ada enggak? Maka bantu itu serius Allah bicara masalah ekonomi. Kan? Ekonomi itu kan darah kehidupan. Kita mulai dari haji. Mungkin kita haji kalau ekonomi enggak? Ekonomi berat ini 65 juta. Badu 130 habis 150. Zakat ekonomi. Maka ayat-ayat 62 zakat itu sayangnya awak itu. Awak dalam keilmuan siapa yang berzakat, apa itu zakat? Sabananya dalam rangkaian tadi aqimis shalah wa zakat wa tukan wa atam. Orang yang sudah serius mampan sholat dia akan mampu berzakat. Karena orang sholat itu cerdas, produktif. Sayang dipisahkan. Nah, ya kan? Ekonomi. Puasa butuh biaya enggak, Pak? Puasa kau butuh biaya enggak melaksanakan puasa kau? Pasti. Ya. Bahkan lebih dari sisi pangan lebih dari biasa. Tak kalau ada di kota tinggal ke ya babukai putih sahur putih. Ya nak separuh puasa lah putih bibi aja dong. Sholat pakai biaya enggak? Biaya Pak, barang bahkan masjid. Syahadat. Syahadat pakai biaya enggak? Hah? Pakai biaya enggak syahadat? Indah kan? Indah kan? Nah, coba kita uji kepada niku kanan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu bara tenaga yang kita butuhkan, bara energi yang kita butuhkan. Energi yang itu tuh dari mana asalnya? Kalori, makan, minum. Ujilah. 2 minggu tak makan dan minum suruh baca 2 kalimat syahadat. Baca 2 bitu baik rukun baru tuh. Makanya kita cari dalam Quran tuh luar biasa ya. Dorongan untuk kita sejahtera. Nah, faktanya Ibu Pak, karena kita tidak terlatih, kita tidak pernah menganggap masjid itu sebagai pusat untuk membangkitkan perekonomian. Kita anggap ekonomi itu budak masjid. Ternyata gini. Kini Ibu dapat, bagi saya contoh gini. Nggak usah bertahun. Tahun 2026 tuh Bank Indonesia itu mengucurkan dana untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 185,6 triliun. 1 triliun ke berapa Pak? Hah? Hah? Awak balik onde-onde saya itu 1 triliun apa nuang saja kan? Pertanyaannya, dari yang 185, sekian triliun, ale berada PDW? Enggak Pak. Coba bayangkan Pak, menyabit puasa Pak, bara peningkatan, maka sebulan sebelum puasa, cari di gudang-gudang bypass. Panu aja terigu, panu aja gula, panu aja minyak, panu aja kecap, panu yang lain tuh. Asia yang dulu yang produsernya itu. Tidak sampai 2% yang muslim loh Pak. Membuat sandang Pak, berapa model-model baju dan sebagai pepadan Ibu. Berapa triliun untuk menghadapi Ramadan. Termasuk juga karpet-karpet Pak. Asia yang dulu. Nah, papan itu artinya membuat rumah kau mancat-mancat memperbaiki rumah dan abarat tuh. Bahkan ibu dan bapak ya, karena kita apalagi Minang orang Sumbar gua sababananya di rantau nyo ke pulangnya tuh mobilisasi kan orang tahu
Kini ada 250 bis kurang dipulangkan. Itulah masuk aja yang pribadi. Kalau sebelum Lebaran, insya Allah kita masih bisa membeli tiket pada Jakarta 1.500 paket tu. Aco kini dah pernah. Nah masalahnya nambah singgung, bahasa tiap tahun kau gitu, ndak ada. Awak nam punya ibadah, awak nam punya alik, kok orang nan kanyang. 4 triliun Pak. Awak paling dapatnya rima-rimanya. Karena dalam pasokan banyak tu simpang orang menjual onde-onde, rujak dan sebagainya tu. Ingat ya, nan menjual masakan-masakan tu ekonomi lemah, yang membeli ekonomi lemah. Nah, ada yang kuat tu Pak. Allah harapkan, makanya untuk memperkaya, untuk mensejahterakan umat kok, ada 2 momen yang diberikan Allah yang awak tak peduli. Satu momen Ramadan Idul Fitri, yang kedua momen Idul Adha. Idul Adha berapa triliun putaran uang tuh Pak. Umrah saja itu, tapi kita cari tidak banyak mensejahterakan. Kenapa? Ingat balik lah yang pergi ke Makkah tak? Nanda dijual-jual gitu itu cari. Bahkan sampai ke tasbih gua itu buatan Cina Pak. Itu apa namanya buat tasbih buatan Cina Pak. Jadi bara orang mencari dengan ada kutiba alaikumusiyam dan ibadah lain orang melihat peluang. Itu yang makanya kalau ikut ajaran niko kita kembangkan, kita asuh sulit mencari umat Islam ke miskin Pak. Baracar, tapi kini bakok sulit mencari umat Islam tu yang kaya. Karena kita terlanjur memahami Islam hanya ibadah dan pengertian. Coba yang Pak. Jadi minimal pakai tuang, ya diskon nanti itu ada kegiatan-kegiatan sosial yang menyangkut. Coba sekali lagi, kalau jamaah kita lingkup masyarakat di koko payah mencari bahkan sekali seharinya bisa makan, apa kira-kira makna sholat jamaah nan kita bangun. Ayo kita lihat banyak program, ya. Jadi sahabat, kenapa salamu kok habis Ramadan habis? Kenapa? Kita menganggap Ramadan itu sekali lagi puasa, tarawih, sahur, berbuka. Ini Pak Ketua. Ya, kamu yakin dengan kalkulasi tidak usah pikir pola fisik. Kita arahkan baik peningkatan kualitas, peningkatan iman dan takwa, peningkatan kesejahteraan. Ya, ibu-ibu dapat. Oh bisa. Maaf ya. Orang Minang rata-rata cara berpikirnya dia lain Pak. Nan kurang dia bukan kemampuan, nan kurang dia kemauan. Kalau kemampuan Pak, coba lihat. Maaf, bisa tidak Indonesia itu merdeka kalau tidak ada orang Minang? Kira-kira tak? Bisa tidak Indonesia itu merdeka kalau tidak ada orang Minang? Siapa yang merancang negara itu? Batan Malaka. Mahmud Atta membangun demokrasi politik, demokrasi ekonomi. Yang namanya Muhammad Yamin bangun negara hukum. Coba lihat, hebat sampai kini. Cuma sepupanya kita kemauan dan kurang. Kenapa kemauan? Awak malih. Kenapa malih? Tidak bisa. Allah tadi menjanjikan, allazina jadu fina, orang yang sungguh-sungguh, yang serius untuk menegakkan, mengamalkan lana dia, maka kami bukakan segala bentuk kemudahan. Ambo pribadi Pak, tidak terbayang dah ada beberapa masjid Jawa yang bisa menghimpun orang ribuan, masjid sederhana. Tidak termakan dia kawan. Tapi karena serius, Allah membukakan peluang. Ya, banyak ini masjid-masjid. Jadi makanya masjid kok di samping tempat ibadah juga harus kita kan kegiatan-kegiatan rumah gadangnya masyarakat. Baik generasi ya SD, ya SMP, SMA. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa, ini Anda berkewajiban adik-adik. Ya, bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat kajian-kajian Islam. Kalau adik-adik nanti yang kini jurusan ekonomi, sebelum diwisuda, adik-adik harus tahu bahwa konsep ekonomi dalam Quran.
Kalau adik-adik hukum ya masalah hukum sebelum diwisuda adik-adik lah tahu bahwa konsep hukum sehingga tidak akan terjadi lagi hukum garege nomor tajam ke bawah tumpuan. Ayo hukum garege nomor nak tahu bodoh aku rimba. Sehingga tidak dijadikan hukum sebagai alat untuk kekuasaan dan alat mencari kekayaan. Adik-adik katakanlah seorang dokter sebelum ya dia sudah jadi dokter, adik-adik sudah harus paham bahwa konsep-konsep ya kedokteran kesehatan. Adik-adik ahli lingkungan, bahwa sungguh seluruh disiplin ilmu. Nah, masjid memberikan ruang untuk itu. Biarlah kosong kas ketua, nggak ada. Kadang-kadang kan RC juga Pak Ketua, di mama ya. Jumlah kas kita hari ini ya 650 juta, tapi di bank Pak. Kas ada yang seharusnya menggerakkan jamaah Pak. Jadi orang banknya kayak kita biar kosong, tapi insya Allah nak kosong. Kalau ada kegiatan akan semakin banyak yakin tak? Orang mantakan. Adosnya sikom umpamanya itu sebagai ya sebagai tampe itu untuk kopi siang itu yakin lah Pak. Agulo tuh kopi akan tersedia taruh itu. Ini kalau ndak pakai tua, kenapa ekonomi bicarakan? Mungkin dia berbeda dengan pecah-pecah nama yang lain. Begini, ambo analog ya, analogi itu artinya berumpama. Nah, itu sudah ceramah sekian agak 30 malam 30 lebaran bara cuma. Awak anggap itu kalau orang ka membangun Pak, semen lado 500-an. Kasih lado 20 truk. Kerekel lado 20 truk. Ya. Nan bata lado 5.000. Nan basi lado. Lengkap sadoe. Bisa ndak awak memanfaatkan bantu? Nan gambar rumah nan kadibuat ndak ada. Kira-kira. Hah? Kira-kira Pak. Hah? Semen ado, kasih ado, basi ado, tapi nan bantu nan gambar rumah nan kadibangun ado doa. Apa kira-kira? Hah? Kira-kira nan kasih aja semen tadi? Itu Pak. Awak lah menengah ceramah, awak lah tarawih lah begini entah kumpul dalam bentuk modal pemikiran, modal keyakinan, tapi sudah kau tidak jalianan kawak kerajaan lain. Ada kemungkinan simen itu karena ada kemungkinan basi itu bakarena. Ada enggak? Ada enggak kemungkinan kasih itu basi raksana? Kenapa? Dia tidak dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.